Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat terluang waktu untuk berkumpul di ruangan ini. Dalam hal ini kita tidak lupa menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, semoga di dalam hal ini kita nanti diberikan suatu kesehatan dari awal mulai acara kita laksanakan sehingga selesai. Dalam hal ini kita adalah merupakan suatu kegiatan, semoga dalam hal ini kita dapat nanti menyerap apa-apa materi yang disampaikan, kemudian kita bisa memperbaharui apa yang menjadi keadaan, kekurangan dan kelebihan kita. Sebagai kelebihan kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan, dan sebagai kekurangan mari kita belajar bersama. Di dalam pertemuan ini merupakan suatu wadah bagi kita semua untuk berbagi informasi, mendiskusikan ide serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu di sekolah kita. Maka mari kita sambut setiap masukan dengan terbuka dan berkolaborasi dengan semangat positif. Saya yakin dengan kerjasama dan kontribusi dari semua pihak, kita dapat mencapai prestasi yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik pula. Mari kita menjaga semangat, kerjasama, kebersamaan, dan dedikasi untuk pendidikan. Mungkin itu sebagai kata pembukaan. Semoga kita semangat dalam belajar hari ini, kerjasama kolaborasinya sebagai perbaikan kita sebagai guru. Mudah-mudahan ini adalah sebagai kerjasama yang pertama, hendaknya kita lanjutkan untuk hari-hari berikutnya. Bapak Ibu, sebelumnya kami sebagai tuan rumah mohon maaf jikalau ada sambutan atau ruang tempat kita pertemuan ini tidak memadai atau tidak memuaskan. Sekali lagi mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara selanjutnya di dalam hal ini nanti akan pembahasan tentang masalah budaya positif yang akan disampaikan dengan Ibu Diska. Ini artinya kita bukan menggurui dan artinya kita tidak belajar, tapi kita akan sharing bagaimana untuk peningkatan dan perbaikan lingkungan sekolah kita, anak didik untuk mencapai tujuan daripada pendidikan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada Ibu Diska. Kami persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu. Mungkin juga sudah kenal ya. Saya adalah perwakilan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Teguh. Nah, adapun tujuan saya ke sini yaitu saya akan berbagi praktik baik terkait budaya positif kita di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman di sekolah, dan bagaimana kita harus berpihak kepada murid sesuai dengan
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, langsung saja sebelum acara ini dimulai, dari tadi kita sudah sibuk beraktivitas di sekolah. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu Bapak Ibu? Dimohon untuk berdiri ya semuanya. Kita akan mengikuti gerakan menyedarkan otak, juga menyedarkan pikiran. Mungkin Ibu Lia bisa bantu di depan dari contohnya. Ayo Bu. Oke, lebih cepat sedikit lagi. Lebih cepat lagi. Semakin cepat. Semakin cepat Ibu menjaga. Oke, sudah selesai. Mungkin nanti sebelum mulai pembelajaran di kelas dengan siswanya, ice breaking ini boleh kita terapkan kepada siswa ya Bapak Ibu. Karena ice breaking ini berguna untuk memotivasi, membangun jiwa, membangun pikiran yang tadinya karena kesibukan jadi segar kembali setelah melaksanakan ice breaking. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana perasaannya setelah ice breaking Bapak Ibu? Capek? Iya. Oke, kita lanjutkan lagi ke materinya. Nah, ini adapun capaian materi dalam budaya positif ini, yang pertama yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP calon guru penggerak terkait konsep budaya positif. Itu yang pertamanya. Kemudian yang kedua, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan konsep budaya di lingkungan positif di sekolah. Yang ketiga, memahami peran sebagai seorang guru yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir tentunya yaitu untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, itulah capaiannya. Kemudian di sini saya punya pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik di situ ya. Nanti Bapak Ibu boleh jawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini? Seringkah menghukum anak-anaknya? Iya? Jadi jawabannya setuju atau tidak setuju? Ya, ada yang mengatakan setuju dan ada yang mengatakan tidak setuju. Kita masuk poin pertanyaan yang kedua. Memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak.
Setuju atau tidak setuju? Sering memberi penghargaan Bapak Ibu? Berupa apa penghargaannya? Pujian, jajanan katanya tadi. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas dapat mendisiplinkan anak. Bingung dengan keyakinan kelas? Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di sekolahnya? Sudah. Ya, berarti setuju atau tidak setuju? Setuju. Nanti pertanyaan pemantik ini akan terjawab berlangsung dengan materi-materi selanjutnya. Ini di dalam konsep budaya positif itu ada 10 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, kecanggihan teknologi. Kita jangan menjadi guru yang hanya merasa di zona nyaman, yang hanya jalan di tempat, tapi kita harus ikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengenal apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Jika salah satunya tidak terpenuhi, bagaimana? Dan yang ketiganya, disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa contohnya? Apa contohnya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang seperti apa nilai kebajikan itu? Ada yang tahu? Ya apa Pak? Oh iya mungkin Pak Kepala Sekolahnya bisa menjawabnya. Yaitu terbentuknya keyakinan kelas, Bu. Terbentuknya keyakinan kelas harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ya nanti akan terjawab ya Bapak Ibu apa saja nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian ada teori kontrol di situ. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bisa mengontrol orang lain. Jika kita lepas kontrol, bagaimana? Tidak akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keenam, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Semuanya ini nanti saling keterkaitan. Masuk ke keyakinan kelas. Di situ kan di keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan. Ada restitusi. Pernah dengar istilah restitusi sebelumnya? Belum. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu restitusi dan segitiga restitusi. Nah, semuanya ini adalah pembiasaan atau kegiatan yang dilaksanakan guru yang berpihak kepada muridnya di sekolah. Kita masuk ke perubahan paradigma belajar, poin yang pertama. Boleh saya minta 2 orang untuk ke depan? Boleh siapa saja perwakilannya? Dari SMP Melako Intan mungkin 1 orang, dari SD 1 orang. Ya. Ibu Nelu boleh ke depan. Ya. Ini saya akan kasihkan 1 lembar kertas. 1 lembar kertas ini silahkan Bapak atau Ibu yang mau menuliskan. Ibu. Oke. Ibu tuliskan 1 kata, boleh 1 kalimat. Silahkan tuliskan Bu. Terserah mau kata apa, kalimat apa yang terpikirkan sama Ibu sekarang silahkan dituliskan. Oh bapaknya pujangan Bu. Ini anggap saja ya Ibu Reni sebagai si A ini. Tuliskan suatu kata, kalimat dalam secari kertas. Ya sudah Bu. Kemudian kata itu jangan Ibu perlihatkan. Ibu kepala kata itu Ibu pertahankan. Bagaimana Ibu mempertahankannya supaya tidak tahu dengan orang lain. Jadi yang si B mencoba dengan sekuat tenaga membujuk, merayu, memaksa yang digenggam sama si A ini tadi. Bagaimana caranya? Memaksa boleh? Iya boleh, disebutkan boleh memaksa. Bagaimana caranya Bapak supaya Ibu
dalam genggaman tangannya. Ya, boleh Pak, coba dipraktekkan. Ya, mungkin dengan kata-kata rayuan boleh ya, atau mungkin dengan ancaman. Nah, kalau tidak dibuka nanti ibu awas lah. Boleh seperti itu. Silahkan Pak, mau seperti apa? Tadi tuh. Ya, bagaimana Pak? Mau membujuk, merayu atau memaksa boleh, mengancam ibu ini boleh. Memaksa bagaimana supaya ibu itu mau memberikan kertas yang ada di genggamannya. Sedangkan ibu ini dia bertahan dengan kertas yang ada di genggamannya. Anggap saja Pak, ibu ini lagi gadis ya. Bagaimana Bapak merayunya boleh? Iya. Boleh pakai mic Pak. Iya. Jangan Pak. Iya Pak, bagaimana Pak? Nampak dengan Pak. Tadi Bapak itu Kak, tolong Kak. Berarti dia membutuhkan bantuan. Nah, pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan bantuan. Bagaimana Pak? Tidak bisa? Bisa. Bisa. Kenapa? Iya, bagaimana caranya Pak? Enak iya, ada lagi. Oh iya, salah. Menyerah Pak? Merayu, memujuk, memaksa. Iya. Apa yang harus Bapak lakukan? Atau Coba saya merayu menyerah dulu. Bu, tidak bisa. Boleh? Jika Ayo, mau menyerah. Kau rayu. Bagaimana supaya kertas itu dapat? Iya, Apa bacaannya? Minta Bu saya itu minta. Saya boleh enggak Bu? Bagaimana Pak? Gas ya? Gas. Iya. Coba. Aku nak menyala. Iya, boleh membujuk. Pakai tangannya Bu. Iya. Cuma genggaman tangan. Iya, cuma genggaman tangan ya. Genggaman tangan kan. Iya, berarti ibu itu tidak mau memberikannya kan? Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika si A tidak mau memberikan apa yang ada di dalam genggamannya? Kecewa, ya kecewa. Sedangkan si A bagaimana perasaannya? Oh si A. Ya si A, ibu. Senang ya? Biasa aja. Biasa aja. Sedangkan si B kecewa. Yang si A dia merasa biasa saja karena tidak merasa ada kesalahan yang dilakukan. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk Bu Reni dan Pak Hen. Terima kasih. Sampai sekarang masih penasaran kan Pak dengan kata atau kalimatnya? Nanti dia akan terbuka sendiri nih Pak. Nah, inilah dia perubahan paradigma belajar itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya kita sudah menerapkan ya pembelajaran berdiferensiasi. Sudah kan Pak di sini pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana Bu, Bapak sudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi? Belum? Sudah. Sudah. Oh, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu masih asing. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah yang kita maksud dengan pembelajaran yang mengarah pada kurikulum merdeka. Nah, itulah maksudnya pembelajaran berdiferensiasi. Kita tidak lagi menggunakan kurikulum KTSB. K13 yang dikenal dengan K13. Sekarang kita semua sudah menggunakan kurikulum merdeka
yang disebut dengan kurikulum nasional. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu akan dibahas pada topik selanjutnya ya. Karena kita sekarang akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Nanti boleh ditanyakan jika tidak jelas. Nah, apa gunanya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu untuk murid itu supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, kita bisa mengetahui apa kodrat masing-masing murid. Kemudian kita bisa menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Di sekolahnya ada tidak diterapkan profil pelajar Pancasila ini? Ada. Apa contohnya, Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa contoh kegiatannya, Bu? Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ya, sudah tepat, Bu ya, sudah diterapkan berarti. Yang lainnya ada bergotong royong. Ya, biasanya itu setiap pagi siswa kita arahkan untuk memungut sampah. Itu juga sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana dengan murid kita yang bernalar kritis, itu seperti apa? Biasanya kalau guru menerangkan aku itu salah, Bu, ini salah, Bu. Nah, Oh ya, tepat Bu ya. Berarti sudah Pak, di sini sudah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah tadi perubahan paradigma belajar dari K13 ke kurikulum Merdeka. Ya, yang selanjutnya di sini kita masuk poin yang kedua, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 di sini kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Kita butuh tempat tinggal, makanan, kesehatan. Itu tidak bisa kita hilangkan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan jika kita tidak bisa diterima orang lain, apa yang dirasakan? Nah iya, berarti itu akan menciptakan suatu kondisi yang tidak nyaman. Nah, kemudian yang ketiga, kebebasan. Kita butuh kebebasan. Seperti apa contohnya kebebasan di sini? Bebas dalam arti seperti apa? Bebas untuk berpendapat. Boleh, bebas berpendapat. Kemudian kalau dalam di tindakan itu Bebas mengekspresikan diri. bebas mengekspresikan diri walaupun orang lain tidak menerima. Yang penting kebebasan itu ada dalam diri kita semuanya. Kemudian kesenangan. Wah, ini semuanya pasti pengen senang, Nak, Bapak Ibu? Iya, semuanya pengen senang, tidak ada yang pengen sedih. Nah, yang terakhir yaitu penguasaan. Nah, ini poin yang terakhir ini semuanya juga butuh penguasaan. Apa contohnya penguasaan di sini? Di situ ada gambar anak yang memegang piala. Penguasaan skill. Penguasaan skill, contohnya seperti apa, Pak? Pengembangan potensi diri anak untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan. Iya, tepat sekali ya. Nah, jadi penguasaan di situ anak-anak itu merasa dia mampu, merasa dia mempunyai skill untuk mengikuti kreativitas, mengikuti suatu kegiatan, mengikuti suatu tantangan. Dia yakin dia bisa, karena kemarin itu sudah kita buktikan ketika acara 17 Agustus. Kan pada dasarnya yang ikut lomba itu murid, bukan gurunya. Kita hanya sebagai pembimbingnya, hanya sebagai pengarahnya saja. Yang menentukan keberhasilan atau tidaknya itu tetap kepada muridnya. Ya, ini 5 kebutuhan dasar ini jika dikaitkan dengan murid, ini sangat besar sekali perubahannya. Bayangkan saja jika murid kita menghilangkan satu
kebutuhan dasar ini. Misal, murid kita di sini tidak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana murid itu? Dia akan mencari kasih sayang di sekolah dengan cara mencari perhatian mungkin dengan temannya, atau mencari perhatian dengan gurunya. Bisa juga dengan berkelahi dengan teman supaya merasa diperhatikan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat erat kaitannya dengan murid. Jika murid di rumah pagi misalnya tidak makan, bagaimana dia di sekolah? Lesu, ngantuk. Bagaimana dia akan menyerap pembelajaran jika dia sudah ngantuk, lesu? Nah, kelimanya ini sangat berperan ketika kita akan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu. Kita ingatkan pagi-pagi, nak, makan dulu sebelum ke sekolah. Atau kesenangan, maunya belajar seperti apa? Di dalam kelas atau di ruangan? Jangan kita menekankan harus kita belajar saja di sini. Enggak bu, bosan belajar di kelas. Diam saja di situ. Ini tulis. Sedangkan anak-anak tidak merasa senang. Mereka butuh, oh bu, di luar belajarnya sekali-kali supaya enak. Kita ikuti kemauan anak itu. Nah, itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Nah, poin yang ketiga yaitu disiplin positif. Disiplin positif di situ adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kan nilai-nilai kebajikan itu belum dapat Bu ya, poinnya apa saja. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana nilai-nilai kebajikan itu bisa membentuk disiplin positif pada diri anak, bahkan diri gurunya juga. Nah, inilah dia nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Tadi kan ini kan yang tidak tahu. Nah, ini dia. Di dalam profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya sudah sangat jelas sekali. Kita menginginkan anak itu mandiri, kita menginginkan anak itu bergotong royong, kreatif, dan itu masih banyak juga nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Mungkin bisa dibaca Bapak Ibu. Ada kejujuran, hormat, santun, baik, rendah hati. Nilai kebajikan ini banyak sekali. Kontrol diri, rasa hormat, semua yang menyangkut dengan nilai positif, dia adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan itu. Percaya diri juga termasuk nilai kebajikan, kejujuran, dermawan, bersyukur, bijaksana. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada diri anak didik kita. Nah, sekarang yang tadi Bapak dan Ibu sudah ke depan itu tadi, itu namanya teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu ada 4, yaitu guru itu berilusi bisa mengontrol muridnya. Benar tidak Bapak Ibu? Selama ini kita yang mengontrol murid kita. Benar? Benar. Kita yang mengontrol atau murid kita yang mengontrol gurunya? Kita mengontrol murid. Kita mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita merasa yang kita berikan kepada murid itu sudah bermanfaat semuanya. Itu perasaan kita, tapi belum tentu murid merasa hal yang sama. Hanya ilusi. Yang ketiganya, kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya ini ketika gurunya, ada enggak gurunya yang sering merajuk di sini, Bu? Karena anak muridnya. Tidak ada. Tidak ada. Bagus ya, Pak ya. Ini ada sebagian sekolah itu biasanya gurunya merajuk karena anak muridnya. Ibu enggak mau lagi masuk kelas kalian. Kalian enggak mau mendengarkan kata-kata ini. Itu pemaksaan di situ jadinya. Nah, ilusi gurunya itu sudah benar. Merajuk itu besok ketika muridnya merajuk, bagaimana gurunya? Bu, saya merajuk lah, enggak mau masuk sama ibu. Bagaimana kita mengontrolnya? Karena kita sudah mencontohkan sebelumnya, oh ibu dulu merajuk juga, sekarang saya lah yang merajuk, gantian. Ternyata itu salah. Nah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya seperti itu, karena dia anak-anak, kamu harus ngikut apa kata ibu. Tidak ada ngikut apa kata ibu, awas lah. Tidak juga Bu ya, berarti sudah bagus ya Bu penerapannya. Nah ini tadi yang digenggam Ibu Reni itu tadi. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi anak itu juga seperti itu. Kita tidak bisa harus memaksa dia jadi seperti ini. Dia punya kodrat masing-masing, dia punya minat bakat masing-masing. Kita hanya perlu menuntunnya saja. Kita tidak bisa harus, kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata kodrat anak itu bukan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan bagaimana keinginan murid-murid kita. Kita tidak boleh mengontrolnya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi itu tadi ya, Pak Hen. Benar, ibu itu tidak mau mengasihkan kertasnya. Oh, ini punya saya, terserah saya dong mau diapakan, ya kan Bu? Ya. Walaupun Pak Hen tadi merajuk, biasa saja kata Ibu Reni. Nah, itulah teori kontrol itu. Nah, di sini kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering nih murid-murid kita. Nanti saya takut kalau datang terlambat dihukum. Berarti motivasinya karena takut dihukum, bukan karena disiplin yang ditanamkan dalam dirinya. Kalau sudah disiplin yang ditanamkan dalam dirinya, dia akan menyadari sendiri, oh kita harus datang tepat waktu, karena memang sudah seperti itu aturannya, bukan karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya harus pintar nih belajar di kelas, harus dapat juara supaya dapat hadiah. Bagaimana jika dia tidak dapat hadiah? Apakah dia akan tetap belajar dengan giat? Tidak. Tidak. Iya kan? Iya. Nah, berarti kita tidak boleh juga seperti itu menanamkannya. Tetap kembali ke nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Jangan karena terpaksa dihukum, karena harus mendapat penghargaan. Nah, poin yang ketiganya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah dia. Poin yang ketiga, inilah posisi kita. Kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri anak itu bukan karena keterpaksaan, hukuman, atau penghargaan. Tapi memang dari kesadaran diri anaknya. Saya harus datang tepat waktu. Kenapa kamu harus datang tepat waktu? Karena saya sangat menghargai waktu, Bu. Kalau saya terlambat sedikit saja kan saya yang rugi. Nah, itu nanti bakal berpikir sendiri. Kalau sudah ditanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kembali kita ke keyakinan kelas. Tadi katanya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di sekolahnya. Ya. Sudah? Bagaimana bentuk keyakinan kelasnya?
Nah, keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus ditetapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan aktif dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid, maka kesepakatan kelas itu akan terjalin dengan baik. Nah, itu kebetulan saya sudah menerapkan, Pak, di sekolah, membuat keyakinan kelas dengan murid-murid saya di sekolah. Jadi anak itu antusias sekali. Bu, kami maunya seperti ini. Ya udah, ayo tuliskan nak di situ. Bu, kami maunya seperti ini. Kalau baju harus masuk, Bu, ketika belajar, ketika di lingkungan sekolah. Oh iya, tuliskan. Bukan ibu ya yang menentukan, kalian yang meminta. Ya, Bu. Nah, anak-anak menuliskan itu di situ. Nah, keyakinan kelas itu dimulai dari peraturan kelas. Nah, mana yang dibuat peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan. Peraturan. Ya. Bukan keyakinan. Yang mana yang dibuat ini? Keyakinan. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan harus ada yang menentukan, karena Ya, coba Bu. keyakinan kan murid gitu ya. Mana ya? Nah, iya. Coba bagaimana Bu? Sampaikan pendapatnya, apa perbedaannya keyakinan dan peraturan? Peraturan itu kan terlihat tuh dari gambar. Peraturan itu ruang lingkupnya kecil. Keyakinan kelas lebih besar lagi. Lingkungan positif lebih besar lagi. Budaya nanti dia akan meluas. Yang mana peraturan kelas? Nah, itulah contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Seperti itu yang dibuat. Atau dilarang mengganggu orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Yang dibuat sekarang peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Peraturan. Ya. Sudah dibuat peraturan kelasnya? Ya. Sudah. Keyakinan kelasnya? Belum. Nah, berarti yang harus dibuat itu sebenarnya adalah keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Peraturan itu tadi motivasinya dari mana? Ketika anak melanggar peraturan, maka dia motivasinya akan takut dihukum, takut karena penghargaan tadi. Nah, kalau keyakinan itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri anak itu. Apa ya jawabannya ini? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia harus tanggung jawab. Mungkin penerapan keyakinan kelas ini akan sedikit sulit ya Bu dengan anak-anak kita. Tetapi apabila kita biasakan, tadi kan dari peraturan itu kita biasakan ke keyakinan, maka dia akan ke lingkungan positif. Lingkungan positif di sekolahnya diterapkan. Ketika sudah menerapkan ke lingkungan sekolah, dia akan bisa bergabung dengan masyarakat di sekitarnya. Kalau di sekolahnya saja dia tidak bisa membangun keyakinan, di luar otomatis dia juga tidak bisa membudayakannya. Nah, inilah bentuknya peraturan dan keyakinan kelas itu. Kalau peraturan dia lebih kepada aturan. Kalau keyakinan dilarang menggunakan narkoba. Oh, ini berarti dia harus menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, menghormati orang lain. Nah, itu. Besok Bapak Ibu boleh membuat keyakinan kelas. Nah, itu dari pertanyaan seperti itu kita ajukan kepada anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Itu kebetulan kami juga sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7. Nah, apa keyakinan kelas kita? Anak-anak, maunya seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama?
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Tanyakan dengan anak-anaknya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, poin yang di bawah ini yang membentuk sekali karakter anak itu. Kamu maunya jadi seperti apa? Tanyakan dengan anak itu. Saya nak macam inilah bu. Ada enggak anak yang jawab seperti itu? Ada. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau anak itu, saya macam inilah bu. Bagaimana kita menyikapinya? Harus memberi gambaran. Harus Memberi gambaran. memberikan gambaran, memberikan contoh nyata yang terdekat kepada anak itu bahwa dengan sikapnya seperti itu apa konsekuensinya, apa akibatnya. Jadi ini kita akan mulai terapkan di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu, bagaimana kita harus berpihak kepada murid, bagaimana kita harus memperlakukan murid-murid kita agar terbentuklah karakter profil pelajar Pancasila. Jika anak-anak itu sudah memiliki karakter yang baik, maka pengetahuannya juga akan baik. Jangan dimulai dari pengetahuan. Bayangkan jika anak-anak mendapat anak yang pintar biasa mendapat nilai 100 terus itu dari gurunya. Sudahkah kita perhatikan karakternya? Bergunakah nilai 100-nya di lingkungan masyarakat? Ketika dia di luar, mak, saya kan dapat 100 terus di sekolah. Tapi ketika dia minta uang jajan dengan orang tuanya, ya, minta duitnya dikit nih ya, tambahlah lagi. Di mana letak nilai 100-nya tadi? Tidak ada kan Bapak Ibu? Jadi, karakter itu yang kita tanamkan dengan anak. Jika karakternya sudah baik, maka pengetahuannya juga akan meningkat. Jangan dahulukan pengetahuannya. Kalau kita sudah mendahulukan pengetahuan, maka karakter anak tidak akan terbentuk lagi. Nah, itulah di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu, guru memiliki 5 posisi kontrol. Di situ guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru bisa sebagai teman dengan muridnya. Guru juga hanya sebagai pemantau. Guru juga sebagai manajer. Mana yang sering kita lakukan ini dengan anak murid kita? Sebagai apa posisi kita yang sudah kita lakukan selama ini? Guru sebagai teman. Teman. Bagaimana contohnya Bu? Ibu memperlakukan murid Ibu sebagai teman? Iya. Kan tadi posisi saya selama ini menjadi guru sebagai teman dengan murid saya. Bagaimana contohnya? Berbagi cerita. Apa? Mau dia kan sekolah. Ya. Curhat gitu nah. Curhat. Terus ibu menanggapi curhatannya, mendengarkannya, motivasinya. Dengan begitu ibu sudah merasa menjadi teman bagi murid ibu. Ya. Yang lain sebagai apa? Bu Lia sudah sebagai guru apa selama ini? Kalau saya di situ ada 2 Bu. Iya, boleh? Terkadang saya berada di nomor 1 guru sebagai penghukum. Iya, guru sebagai penghukum. Yang kedua saya berada di nomor 3 guru sebagai teman. Iya, berarti tadi yang teman sudah dijelaskan oleh Ibu Nelu. Coba sebagai penghukum seperti apa Bu yang sudah dilakukan? Nah, kalau saya guru sebagai penghukum itu yang pernah saya lakukan, misalnya anak-anak itu melanggar Aturan. kesepakatan di dalam kelas. Nah, Iya. kan mereka sendiri itu yang membuat kesepakatan Bu. Nah, jadi kalau mereka melanggar, saya yang sebagai penghukum. Apa yang Ibu lakukan menghukumnya? Misalnya memungut sampah sebanyak 100 butir sampah. Kalau misalnya jual baju, nah itu kan nggak boleh selama di dalam lingkungan sekolah, tapi dalam belajar nggak boleh jual baju. Itu kan kesepakatan dari muridnya. Ya. Nah kalau melanggar, muridnya juga yang sepakat mau dihukum sama gurunya. Nah hukumannya memungut 100 buah sampah. Memungut 100 buah sampah. Berarti di situ Ibu sebagai penghukum. Yang bapak-bapaknya ini posisinya sebagai apa, Pak? Sebagai apa, Pak? Sama Bu, kadang nomor 1, kadang
Kadang nomor 1, kadang nomor 3. Oh, berarti masih sebagai penghukum, Pak ya. Ketika kita menghukum murid kita, setelah itu murid-muridnya melakukan lagi kesalahan atau tidak? Terkadang ya. Terkadang ya, terkadang tidak. Ya, nanti dia akan berjalan di sini. Nah, ini jika kita sebagai penghukum, di sini kita merasa seperti orang yang paling benar loh guru itu, ya kan? Guru itu tidak mau disalahkan. Kamu salah, kamu sudah melanggar peraturan, ambil sampah di situ. Nah, ketika menjadi penghukum, nada bicara kita akan tinggi karena kita merasa kita berhak menghukumi anak itu memaksa, tanpa menanyakan kenapa kamu melanggar aturan. Seharusnya kita cari dulu, kenapa kamu melanggar aturan? Pasti ada motivasinya tadi. Kembali ke 5 kebutuhan dasarnya. Apa yang kurang terpenuhi dari anak ini? Ketika anak ini terlambat datang ke sekolah, itu seringkali kita menghukum anak-anak. Kita tidak menanyakan kenapa anak ini terlambat. Mungkin ada motivasi dari kebutuhan tadi. Anak ini bisa jadi membantu orang tuanya di rumah, pagi mungkin kerja atau gimana, jadi terlambat ke sekolah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap sebagai penghukum ketika kita mengetahui bahwa motivasi anak itu ada yang kurang? Apakah kita tetap sebagai penghukum untuk anak-anak itu? Tidak. Terus apa yang harus kita lakukan, Bu? Supaya anak itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menanamkan keyakinan kepada anak bahwa perbuatan yang dia lakukan tidak baik untuk depannya. Menanamkan keyakinan kelas tadi. Tadi kan keyakinan kelas kamu harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ketika kamu tidak sampai ke sekolah tepat waktu, sudahkah kamu disiplin, Nak? Sudahkah kamu bertanggung jawab, Nak? Oh iya, Bu, belum. Nanti anak itu, kalau setiap hari kita bakal menyampaikan seperti itu, anak-anak kita dengan prosesnya dia akan berpikir setiap hari, oh ya, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Jadi penghukum ini adalah posisi yang paling sering digunakan oleh guru ya, sebagai teman. Nah, itu contoh pernyataannya. Ayolah, lakukan demi ibu. Sebagai pemantau. Nah, ini sebagai pemantau ini kita hanya sebagai pemantau, tidak memberikan hukuman apa-apa, tidak memberikan apa selanjutnya tindakannya. Misal anak itu berbuat kesalahan, kita hanya menanyakan saja. Setelah menanyakan sudah. Sering tidak seperti itu? Kenapa tidak masuk kelas? Malas, Bu, belajar. Sudah, kita pergi langsung. Ya sudah, anaknya tidak ada tindakan selanjutnya. Atau ketika anaknya bertengkar, mungkin ada yang bertinju atau yang perempuan tuh sering bertengkar mulut. Kenapa kamu bertengkar? Ya ini, Bu, tadi bilang saya gini. Oh, iyalah. Ada juga guru yang seperti itu, hanya sebagai pemantau, tidak menyelesaikan masalah. Nah, kemudian di sini bisa sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini seperti apa? Pernyataannya seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu bagaimana tindakannya kalau guru sebagai manajer? Guru sebagai manajer, guru lebih menekankan anak itu sesuai dengan apa yang dia mau. Iya, mengatur anak itu. Padahal anak itu tadi punya teori kontrol tersendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tanyakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Masih menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada tugasnya ya Bapak Ibu. Ini ada cerita Sabrina. Sabrina ini sepertinya terlambat bangun. Dan di sini ada Bapak Lukman. Nah, bapaknya tidak ada yang namanya Pak Lukman di sini. Tidak. Jadi silahkan Bapak Ibu baca atau satu orang boleh membacakannya. Saya akan membagikan stick note-nya di sini. Jika permasalahan ini
terjadi pada diri kita, sebaiknya posisi kita sebagai apa? Dari posisi yang 5 ini tadi. Nah, kita sebagai penghukum, teman, pemantau, atau manajer. Berarti di situ kita harus menjadi Pak Lukman. Nah, sekarang kita akan berperan sebagai Pak Lukman dan menentukan sebagai apa Pak Lukman di sini. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham. Mau dibacakan atau dibaca sendiri? Oh ya, boleh Bu ya, Bu Lia, boleh bantu membacakannya. Ya, Ibu boleh di depan sini membacakannya. Saya akan bagikan stick note-nya ya. Silakan dituliskan sebagai penghukum atau sebagai apa. Oke, ibu-ibu saya bacakan ya. Mohon didengarkan, mungkin tulisannya agak kurang jelas ya Bu. Iya. Nah, sama kalau saya duduk di situ, Bu, tulisannya kabur. Oke, saya mulai. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ya, itu kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Silahkan dituliskan di situ Pak Lukman posisinya sebagai apa. Ya, nanti pendapatnya kan itu berbeda. Sudah dituliskan Bapak Ibu? Sebagai apa dia di situ Pak Lukman? Ya, kalau sudah, kita akan membandingkannya dengan kasus yang kedua, yaitu di sini ada Ibu Dani. Nah, di sini apalagi yang menjadi masalah Ibu Dani? Kebetulan Ibu Dani ini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Ayo Bu, bahasa Inggris, bacakan kasusnya. Karena ada Ibu bahasa Inggrisnya di sini. Tapi bukan Ibu Dani ya, Ibu Reni. Ya. Ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua ya. Ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Tulis di Namun- bawahnya. Ini untuk Namun- posisi yang kedua di bawahnya saja. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis.
Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibumu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Ya, ada 2 kasus ya Bapak Ibu. Berarti juga ada 2 posisi kontrol yang harus dituliskan di situ. Sebagai apa gurunya di situ? Jika sudah menuliskannya, Bapak Ibu boleh menempelkan di karton yang sudah disediakan di depan sini. Ya, yang pertama itu Pak Lukman tadi terkait sepatu Sabrina yang salah warna. Kemudian ini Ibu Dani, si Fajar ini malas tidur-tiduran di kelas. Sebagai apa di situ? Kalau sudah boleh ya Bu, langsung ditempelkan di karton yang sudah disediakan sticky note-nya. Ya, iya Pak, kita kembalikan lagi. Nah, ini Pak, boleh dilihat kembali di situ sebagai apa dia? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, sekalian. Iya, sudah semua ditempel ini Bapak Ibu. Saya akan cek ya. Kita mulai dari yang warna hijau ini. Yang warna hijau, kasus Pak Lukman itu sebagai penghukum. Dan kasus kedua, pembuat rasa bersalah. Ini kasus yang pertama sebagai penghukum ada 1, 2, 3, 4. Yang sebagai penghukum itu ada 4 pada kasus 1. Kemudian sebagai manajer ini yang banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebagai manajernya ada 6. Coba mungkin dari penghukum tadi bisa menjelaskan kenapa Pak Lukman di situ sebagai penghukum. Mungkin Bapak bisa Pak menjelaskannya. Terima kasih Bu. Jadi mengapa dalam kasus pertama saya beralasan Pak Lukman sebagai penghukum itu menyatakan siswanya disuruh membuka sepatu sehingga anak tidak memakai sepatu, itu adalah salah satu daripada hukuman. Oleh karena itu Pak Lukman yang seharusnya di sini bukan sebagai penghukum, tetapi dia harus memberikan suatu pendekatan agar meyakinkan terhadap siswa sebagai kesepakatan agar tidak mengulangi kasus yang terjadi. Demikian. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Yang dari manajer tadi
siapa yang gurunya sebagai manajer mungkin bisa menjelaskan kenapa di situ gurunya sebagai manajer. Pak Dika tadi? Saya penghukum. Oh, penghukum. Bu Reni ya sebagai manajer. Ya boleh Bu, coba Bu. Kenapa saya memilih sebagai manajer? Itu kalau menurut saya Pak Lukman itu mau anak itu seperti apa yang dia mau. Itu makanya saya pilih sebagai manajer. Ya. Iya, itu. Karena dia menginginkan anak itu sesuai apa yang dia inginkan. Jadi kalau menurut saya itu memanage anak itu namanya. Ya. Ya, itu pendapatnya Bu Reni. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk pendapat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Reni. Masukan yang baik ya untuk kita sebagai apa kita di situ. Nah, untuk kita selesaikan dulu kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu tadi Ibu Dani. Ibu Dani di situ membuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman. Oh, ada 3 pendapat di sini. Yang pembuat rasa bersalah ini siapa tadi? Iya, Ibu Maya membuat rasa bersalah. Oh ya, boleh Bu ya. Coba Bu jelaskan Bu kenapa membuat rasa bersalah Ibu Dani ini. Ya karena gimana ya, kalau menurut saya itu kayaknya gimana ya, menimbulkan rasa kecewa sehingga budak tuh kayak merasa jelasin susah nih ya. Dari kalimat terakhir tuh. Nah itu sih tuh ada. Di situ ada kasihan sama ibunya kan nggak kasihan, kasihan, capek. Diberikan pandangan apa gitu nah kepada anak itu. Ibunya sedang sedih. Iya. Iya, itu pendapatnya dari tadi Bu Maya ya. Kemudian tadi di situ ada dia sebagai teman. Siapa yang membuatnya sebagai teman ini Bu? Ayo Bu. Oh, Ibu Nelu ini yang tertawa ya. Coba Bu, kenapa Ibu Dani sebagai teman di situ? Nah, iya tuh kan. Iya Bu. Apa? Iya, sebagai apa? Mendengarkan aku pacar. Ya, siswanya di situ pelajar yang melanggar aturan. Keluhan pacar dan dia sebagai kawan curhat gitu. Kawan curhat si Pajar. Iya. Ya, Ya, itu kan pacar itu kan tidak tidur-tiduran tadi. Jadi didengarkan gitu nah curhat Kak Pajar tuh tadi. Curhat Pajar itu tadi. Ya, terima kasih Bu Nelu pendapatnya. Satu lagi ada ini tadi sebagai pemantau. Siapa di sini yang membuat sebagai pemantau? Ibu Dani. Oh, Pak Dika. Ayo Pak Dika coba jelaskan Pak, kenapa di situ Ibu Dani sebagai pemantau? Baik, mengapa alasan saya membuat Ibu Dani itu sebagai pemantau, karena di sana dia melihat langsung Fajar itu di dalam pembelajaran tidak fokus, acuh tak acuh dalam pembelajaran. Terus di sana Ibu Dani juga menyatakan, ibaratnya Ibu Dani itu menyatakan, apakah kamu tidak kasihan kepada ibu? Seharusnya kan sebenarnya di sini bisa dua. Bisa dua, bisa pemantau, bisa juga yang dipilih Ibu tidak merasa bersalah, Ibu Reni tadi. Di situ ada dua. Itulah makanya alasan mengapa saya milih pemantau. Itu. Iya, terima kasih Pak Dika. Kita kasih tepuk tangan dulu lah. Iya, tadi Pak Dika ini bisa menempatkan dirinya di 2 posisi sekaligus, yaitu bisa sebagai penghukum, pemantau dengan Merasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Kelimanya pun bisa kita terapkan sekaligus. Ini 5 posisi kontrol ini sekaligus bisa kita terapkan jika kita berhadapan dengan anak yang melanggar peraturan. Nah, ini. Nah, tadi posisi
posisi kontrol yang pertama Pak Lukman, itu Pak Lukman di situ posisinya dia adalah sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Ya. Karena di situ dia memberi hukuman. Tadi si Sabrina tidak memakai sepatu. Hukuman yang diberikan Pak Lukman adalah membuka sepatu selama di sekolah. Bagaimana Sabrinanya? Malu. Sudah tepatkah yang dilakukan oleh Pak Lukman? Tidak tepat. Berarti di situ Pak Lukman malah tidak menanamkan nilai-nilai kebajikan anak. Iya. Nah, dia membuat si Sabrina itu tidak percaya diri, malu. Bisa jadi besoknya Sabrina tidak akan datang ke sekolah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi Pak Lukman ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan konsekuensi yang mendidik, yang membangun dengan karakter anak. Nah, kemudian tadi kasus yang kedua, ya dicicipi konsumsinya Bapak Ibu. Nah, iya, ini ada kesalahan teknis ya Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada video yang ingin saya tayangkan di situ. Bagaimana kita memecahkan masalah Pak Lukman dengan Ibu Dani tadi, yaitu namanya tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu guru itu harus memvalidasi, menstabilkan identitas muridnya dulu. Kembali ke menanyakan kebutuhannya tadi. Ketika si Sabrina ini tadi terlambat, ya kan, salah memakai sepatu, sudah terlambat, kita stabilkan dulu identitasnya si Sabrina ini. Misal, Sabrina, kenapa kamu terlambat? Kita tanyakan dengan Sabrina, dia sudah menyampaikan tadi. Apa yang disampaikan Sabrina tadi? Karena dia tergesa-gesa. Karena dia tergesa-gesa, Ya, makanya salah pakai memakai sepatu. Kenapa Sabrina ini tergesa-gesa? Kita tidak menanyakan kenapa Sabrina ini tergesa-gesa. Kita kasih penguatan dulu pada si Sabrina ini. Nggak apa-apa Sabrina terlambat hari ini. Ibu juga pernah terlambat. Tapi kita sama-sama perbaiki ya ke depannya. Kita tidak boleh langsung copot sepatu Sabrina. Tidak boleh seperti itu. Jika anak kita selalu kita berikan hukuman, dia tidak akan mengubah dirinya sesuai dengan nilai yang dia yakini. Kita harus stabilkan identitas anak itu. Sabrina, kenapa terlambat? Tidak apa-apa ya hari ini terlambat. Ibu sering kok terlambat. Jadi dia merasa percaya diri. Oh iya ya Bu. Baru kita tanyakan yang berikutnya. Kita validasi tindakan. Kenapa Sabrina terlambat? Saya tergesa-gesa Bu. Tadi pagi saya membantu orang tua mungkin. Atau air mati Bu, jadi mandi harus ngungsi. Kan banyak alasan yang harus kita tahu dari Sabrina ini. Tidak boleh, sudahlah Sabrina, hukumlah lepas sepatu. Kita tidak boleh memberikan tindakan seperti itu kepada anak-anak. Kemudian setelah itu baru kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita tanamkan kepada anak tadi di kelas. Sabrina, kemarin di kelas kita punya kesepakatan apa? Kata si Sabrina mungkin, kita harus bertanggung jawab Bu. Jadi sekarang sudahkah Sabrina bertanggung jawab? Belum Bu, karena salah memakai sepatu. Tanyakan dengan anaknya. Berarti Sabrina salah ya? Iya Bu, saya salah. Sabrina, untuk memperbaiki ke depannya maunya seperti apa? Jangan kita yang memberikan hukuman secara langsung kepada anak-anak. Ya, kita tanyakan maunya seperti apa, supaya Sabrina bisa lebih fokus ke depannya, lebih baik, mungkin tidak terlambat lagi. Maunya Sabrina seperti apa? Ayo sampaikan. Ya boleh Bu, besok saya tidak akan, pasti anak itu bermacam-macam yang akan disampaikannya. Jadi kita sebagai guru di situ,
kita tidak bisa mengontrol diri anak-anak, namun kita bisa, apa yang bisa kita lakukan? Mengontrol diri kita sendiri. Ya, kita kontrol diri kita. Anak-anak hanya kita bimbing, hanya kita tuntun sesuai dengan keadaan kodratnya masing-masing anak itu. Tidak boleh sedikit-dikit anak kita kasih hukuman, sedikit-dikit anak kita kasih hukuman. Seperti itu tidak biasanya Bapak Ibu? Iya, ternyata tindakan itu selama ini salah. Kita perhatikan saja ke depannya. Besok pasti diulangi lagi. Kita validasi tindakannya, kita stabilkan identitasnya, baru kita kaitkan dengan keyakinan di dalam dirinya. Kita lakukan itu perlahan, kita terapkan setiap hari di sekolah. Insya Allah nanti ke depannya anak-anak kita pasti akan memiliki profil pelajar Pancasila yang seperti misi dan visi sekolah inginkan. Karena sekarang di kurikulum Merdeka itu visi dan misi sekolah semuanya mengacu pada profil pelajar Pancasila ya Pak Kapsek ya. Nah itu, jadi untuk mewujudkan itu, itulah tadi yang harus kita terapkan. Kita tidak boleh sedikit-sedikit menghukum anak. Kita boleh kita sebagai penghukum di situ, cuman sesuaikan konsekuensinya yang bisa untuk membangun anak. Misal ketika pembelajaran olahraga, anak tidak memakai baju olahraga. Kan pembelajaran olahraga, anak tidak memakai baju olahraga. Apa hukuman yang harus kita berikan? Lari keliling lapangan misalnya. Boleh, karena itu sesuai dengan pembelajaran olahraga. Tapi ketika anak melakukan kesalahan di dalam kelas, tidak mengumpulkan tugas, kita suruh anak itu apa misalnya hukumannya kalau anak tidak membuat tugas di kelas? Tegak di depan kelas. Ya, itu yang dilakukan Bu ya. Kira-kira apa yang didapatkan anak itu ketika berdiri di depan teman-temannya? Malu. Capek. Belajarkah anak itu hari itu? Tidak. Berarti kita sudah menghilangkan satu kesempatan anak untuk belajar. Berarti selama ini tindakan kita salah. Yuk kita sama-sama ya Bu ya. Besok kita perbaiki ke depannya. Sesuaikan kesalahan anak itu dengan yang bisa membangun disiplin positif dalam dirinya. Apa sebaiknya harus kita berikan hukuman kepada anak-anak ketika dia tidak membuat tugas? Apa? Kita gantikan dengan apa yang tadi berdiri di depan kelas? Sekarang kita gantikan dengan apa? Baca perkalian. Ya, baca perkalian mungkin tepat Pak ya. Jadi anak akan takut ketika tidak membuat tugas. Besok saya disuruh baca perkalian, saya nggak hafal. Anak akan menghafal perkalian dengan sendirinya. Nah, itu hukumannya membentuk disiplin positif dalam diri anak. Jangan lagi anak kita kasih hukuman yang tidak sesuai dengan dirinya. Nanti anak akan malu. Ketika anak malu, maka motivasi belajarnya juga akan kurang. Dia sudah malu, sudah tidak mengerjakan tugas, dapat malu, tidak belajar pula hari ini. Nah, jadi anak-anaknya rugi. Iya, banyak ruginya. Jadi di dalam menumbuhkan budaya positif itu tadi, yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengenal dulu motivasi anak itu. Kenapa anak itu berbuat kesalahan? Kita cari dulu kesalahannya dari mana. Kita tidak boleh menjudge anak ini salah tanpa mengetahui dulu apa sebenarnya yang terjadi pada anak-anak ini. Mungkin anak-anak ini di rumah bisa jadi kurang kasih sayang. Jadi di sekolah dia akan mencari kasih sayang kepada teman, guru biasanya. Ini sering terjadi pada anak-anak yang sering berkelahi biasanya. Anak-anak yang berkelahi di sekolah itu ketika ditanya kenapa berkelahi, dia tadi ngapain saya Bu, ini Bu, banyak sekali alasannya. Padahal sebenarnya anak itu membutuhkan kasih sayang. Dia butuh diperhatikan untuk kita, dia butuh rasa diterima. Karena di lingkungan keluarganya mungkin dia tidak mendapatkan hal itu. Kita penuhi di sekolahnya. Nah, untuk membangun budaya positif itu tadi harus ada kerjasama dan kolaborasi semua
Guru tidak bisa satu orang guru saja menerapkannya. Misal Pak Dika saja yang menerapkannya di sekolah, Ibu Nelu tidak. Bisakah anak itu membentuk karakternya? Tidak. Jadi kita harus menyamakan misinya dulu tadi. Itulah tujuannya. Misi sekolah tercapai, misi kita sebagai guru juga tercapai untuk menciptakan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Dengan begitu, kita sudah berpihak kepada murid. Jika murid kita sudah merasa aman, nyaman, maka dengan mudah murid akan menyerap pengetahuan yang kita berikan. Jika anak ngantuk tadi, kan si Fajar ngantuk tadi, ketika ditanya tidak tahu, karena memang motivasinya ada yang kurang. Kita penuhi dulu motivasi Fajar itu. Jadi penting untuk kita mengenal masing-masing murid kita sebelum kita memulai pembelajaran. Kita kenali dulu setiap karakter muridnya. Kalau sudah kenal, baru kita mulai belajar. Maka anak-anak akan dengan mudah memperhatikan kita. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita terapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, mungkin itulah materi budaya positif yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum materi ini saya tutup, mungkin ada refleksi ya Bapak Ibu. Saya minta refleksi bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi ini. Kemudian apa keinginan kedepannya yang harus diwujudkan, diterapkan. Mungkin 1 atau 2 orang boleh menyampaikannya. Bagaimana Bu Rati? Atau Bapak Kepala Sekolahnya boleh memberikan penguatan ya Pak ya? Ya. Terima kasih Bu Diska, Bapak Ibu guru yang hebat. Pada hari ini memang luar biasa dalam penyampaian materi budaya positif di sekolah, merupakan hal yang sangat penting dan perlu kita wujudkan Bapak Ibu. Mengapa? Melalui budaya positif akan menciptakan segala sesuatunya itu seperti lingkungan positif, lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga ya kita mampu membuat murid merasa betah di sekolah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana anak itu betah di sekolah, betah belajarnya, senang, menyenangkan tadi, lingkungannya aman ya. Jadi terwujud lingkungan yang positif di sekolah ini dapat dilakukan melalui penumbuhan disiplin positif tadi Bapak Ibu. Seperti halnya yang menyenangkan, seperti ada diferensiasi tadi, itu perlu kita harus mampu Bapak Ibu guru, kita mengelompokkan anak-anak kita Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak itu di dalam satu kelas itu tentu memiliki suatu daya minat atau berbeda-beda kemampuan. Oleh karena itu perlu kita kelompokkan. Oh, ini kelompok yang seni, oh ini menyanyi ini. Kalau kita paksakan anak yang hobi menyanyi dipaksakan untuk bahasa Inggris, tentu akan berbeda hasilnya nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan diferensiasi tadi. Bapak Ibu. Jadi perlu kita harus mengelompokkan anak-anak itu, maka di dalam satu kelas itu berbeda-beda daya minat anak, kemampuan dan sebagainya. Itu perlu kita menyikapi sebagai guru. Kemudian dalam hal tadi ada istilah peraturan dan apa tadi Bu? Keyakinan. Nah, kalau peraturan itu dalam kesimpulannya saya kira ya berdampak suatu hukuman. Sementara keyakinan itu keikhlasan dan kesadaran diri untuk melakukan kebajikan. Nah, itulah mungkin sedikit Bapak Ibu ya, sebagai kesimpulan ataupun materi yang disampaikan Bu Diska. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sebagai penguatan hari ini, sebagai penambahan ilmu. Kita sharing saja Bapak Ibu. Jadi kita berbagi pengalaman agar kita mudah-mudahan hal ini terlaksana pada diri kita masing-masing. Kita memiliki suatu kesadaran kita, menimbulkan suatu keikhlasan kita dalam membuat suatu kebajikan di sekolah, menimbulkan suatu disiplin positifnya. Nah, demikian untuk menciptakan budaya positif perlu kita harus
bisa kontrol diri, dan bagaimana kita memiliki suatu kerjasama, kesepakatan kepada siswa. Tidak hanya kita sendiri, tapi ada kesepakatan antara lingkungan sekolah, guru, kepala sekolah, murid, dan lingkungan wali murid, bahkan bila mana perlu. Demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas refleksinya kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dari guru-guru yang lain bisa memberikan tanggapan, pendapat, atau juga masukan-masukan untuk kita semua. Boleh? Atau juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung dari materi tadi juga boleh ya Bapak Ibu. Ya, Pak Dika, silakan Pak Dika. Baik, terima kasih kepada Ibu Diska. Setelah mendengar materi yang disampaikan tadi, ya sebagai guru kita di sekolah selayaknya sebagai pembimbing harus itu tadi dapat membuat keyakinan kepada anak bahwa setiap anak itu memiliki potensi dirinya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan si A harus jadi seperti yang kita inginkan. Karena tadi yang dijelaskan Ibu Diska ada beberapa poin tugas kita sebagai guru di sekolah, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau. Terus itu harus kita terapkan sesuai porsinya masing-masing, di mana kita tempatkan diri kita untuk hal-hal yang positif dan memajukan untuk anak kedepannya. Pun di kelas selama ini saya juga berterima kasih dengan materi yang disampaikan Ibu Diska tadi. Di kelas selama ini kita kebanyakan membuat peraturan di kelas. Seharusnya kita harus membuat keyakinan, yang mana di sana kita dapat merubah mindset anak untuk lebih baik lagi ke depannya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dika. Bagus sekali ya tadi masukan dan pendapatnya dari Pak Dika. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu lah ya. Ya, masih ada lagi mungkin Bapak Ibu. Ya, bagaimana Pak Hen? Sudah pas Pak Hen atau masih ada yang menjanggal nih? Besok ketika saya terapkan bagaimana ya? Ada masih pertanyaan? Boleh? Deli, Bu Deli, sudah pas Bu Deli? Ya, kalau sudah, ini tadi Pak Hen masih penasaran nggak apa yang ditulis sama Ibu Reni tadi? Kira-kira terpikirkan tidak dari tadi apa ya yang ditulis sama Bu Reni? Masih dipikirkan Pak? Nanti penasaran sampai rumah loh Pak. Oh masih. Kira-kira ini mau dikasih tahu Bu Reni atau diamkan saja? Nah, dikasih tahu Bu ya. Berarti di sini Ibu Reni sudah mengontrol dirinya, boleh untuk memberitahu apa yang ditulisnya tadi. Nah, di sini Bu Reni menuliskan budaya positif Pak. Jadi jangan penasaran lagi Pak ya. Budaya positif. Nah, inilah dia yang ditulis Ibu Reni tadi. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi terhadap murid-murid kita. Kita bisa selalu berkolaborasi Pak ya. Mungkin nanti kita bisa saling sharing, berbagi praktik baik, atau saling bekerja samalah dalam hal peningkatan kompetensi diri kita sebagai seorang guru. Karena pada hakikatnya kan guru itu juga harus belajar, bukan hanya muridnya saja yang harus belajar, gurunya juga harus belajar. Nah, baiklah, saya tutup kegiatan hari ini dengan pantun. Ini sudah saya siapkan tadi. Bunga mekar di pekarangan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.